Wadhur rohataini ala rukbataini. Di antara sunnah juga ketika melakukan sholat adalah meletakkan kedua telapak tangan ke dua lutut. Wadhur rohataini ala rukbataini ala ruku sunnatun. Kemudian juga at-tasbih fi ruku wa yusannu ayyakula fi rukuhi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi yaqulu wa salasan wa in qala marratan wahida aja'u. Jadi sunnahnya ketika ruku itu membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Kalau seandainya bacanya cuma 1 kali cukup. Jadi kalau 1 kali cukup, sunnahnya 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi yaqulu wa salasan. Kemudian ketika sujud juga sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Itu sunnah. Kalaupun bacaan cuma 1 kali cukup. Kemudian walil munfarid ayyazida ala salasi masya'a. Tapi kalau kita sholatnya sendirian, maka boleh membaca tasbih itu lebih daripada 3 kali. Semakin banyak semakin bagus kalau sholat sendirian. Wa fi haqqil imami la yazidu ala salas. Tapi kalau bagi imam tidak boleh melebihi daripada 3. Maka kemarin disampaikan kalau imam membaca tasbih ketika ruku dan sujud lebih dari 3 kali itu makruh hukumnya. Kenapa? Supaya tidak memberatkan makmum. Ya, karena memang ada hadis yang mengatakan supaya bagi imam ini ketika mengerjakan sholat menjadi imam itu fal yukhaffif, supaya meringankan bacaan. Jangan sampai memberatkan bagi makmum yang sedang mengerjakan sholat. Fa inna fihim al-dhaif wal marid wa zal hajah. Karena memang orang yang di belakang kita ini bermacam-macam kebutuhannya. Ada orang yang sakit, ada orang sedang menyusui, ada orang punya hajat, ada orang yang menahan ingin ke kamar mandi. Maka ketika menjadi imam ini jangan lama-lama. Kemudian juga yang disunahkan ketika melaksanakan sholat adalah al-iftirash wat tawarruk. Duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk tahiyat awal sama duduk tawarruk, ya, duduk tahiyat akhir. Dan kita sudah pernah pelajari juga, yaitu posisinya ya sebagaimana kalau kita sedang mengerjakan tahiyat awal sama tahiyat akhir itu. Ya, kalau tahiyat awal duduknya pantatnya menduduki kaki sebelah kiri, telapak kaki sebelah kiri. Tapi kalau duduk tahiyat akhir atau tawarruk itu duduknya ke lantai dengan jempol ditekuk, ya, dengan menghadap ke arah kiblat. Kemudian berikutnya at-taslimatus tsaniyah wa min sunanis sholati taslimah as-tsaniyah amal ula farunun min arkanis shalah. Kemudian termasuk sunnah sholat juga adalah membaca salam pada salam yang kedua ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama itu rukun, yang kedua itu sunnah. Wa yusannu halat tasmiyah. Dan ini kemarin juga sudah kita singgung. Ketika salam salat itu assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kan kemarin caranya assalamualaikum itu menghadap kiblat, warahmatullahi ke arah kanan. Assalamualaikum ke arah kiblat, warahmatullahi ke arah kiri. Nah, ketika salam ini diniatkan, ya, kalau salamnya ke arah kanan diniatkan salamnya ini untuk jin dan manusia yang ada di sekitar kita yang sedang mengadakan sholat itu, yang posisinya ada di sebelah kanan sama di arah depan. Berarti imam, ya. Kalau makmum disunahkan itu disunahkan salamnya ditujukan kepada imam. Tapi ketika salam yang kedua, wa inda tsaniyah man ala yasari wa khalfihi. Salam yang kedua assalamualaikum warahmatullahi, itu kita hadirkan salam kita ini kita tujukan untuk, ya, jin dan manusia yang hadir saat sholat itu, yang ada di sebelah kiri sama yang ada di belakang. Jadi kalau sebelah kanan itu ditujukan yang sebelah kanan sama arah depan, kalau sebelah kiri ditujukan yang ada di sebelah kiri sama yang di arah belakang. Berarti kalau barisan di belakang kita ada orang di soft berikutnya, ya kita sampaikan tujukan untuk orang yang di situ. Karena memang di dalam Islam ini, ya,
selalu diajarkan sampai ketika nanti kita menghadapi orang yang sedang meninggal yang ada di kuburan. Itu pun sunnahnya kita salam di situ. Ya, bukan hanya orang yang hidup saja. Ketika kita melewati kuburan, itu pun sunnahnya kita membaca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu sunnahnya. Jadi ketika lewat kuburan, ya, kita salam di situ sambil kalau bisa bacakan suratul Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Sambil baca surat Al-Fatihah. Itu adab yang diajarkan oleh Islam, bukan hanya untuk orang yang hidup, tapi sampai nanti seandainya kita meninggal pun itu diperlakukan seperti itu. Ya. Luar biasa memang dalam agama kita ini, ya. Maka kalau kita sudah tahu seperti ini, kita amalkan. Ketika lewat kuburan, selalu kita salam untuk orang-orang sudah mendahului kita itu. Wa minas sunani allati lam yushir ilaiha al-musannif. Nah, kemudian berikutnya di antara sunah-sunah yang belum disebutkan tadi oleh penulis kitab ini, yang pertama wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan tangan kanan ke atas lengan sebelah kiri. Wa mufaja'atul jambi 'alal mirfaq fi ruku'i wa sujudi lirajul. Kemudian merenggangkan merenggangkan siku ketika ruku dan sujud, ya, direnggangkan dari lambung. Kemudian waraful badni anil fakhdi hala sujudil rajuli. Kemudian mengangkat paha, ya, bagi laki-laki direnggangkan dari perut ketika sujud. Wa jalsatul istirahah. Kemudian juga ada namanya jalsatul istirahah. Kemarin kita sudah bahas. Jalsatul istirahah atau duduk istirahat itu adalah duduk, misalkan kita rakaat pertama ketika selesai sujud, ya, itu tidak langsung berdiri tapi kita duduk sebentar baru kita berdiri. Itu namanya duduk istirahah. Itu juga disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Wa wadul yadaini 'alal ardi 'indal qiyam ila rakatil ukhra. Kemudian wa wadul yadaini, meletakkan kedua tangan, ya, ketika berdiri dari sujud, ketika mau ke tahiyat berikutnya, ke rakaat berikutnya. Kemudian wa wadul yad al-yumna maqbudha 'alal fakhdi fi tasyahhud illal musabbihah. Kemudian meletakkan tangan kanan ke paha sebelah kanan ketika tasyahud dengan posisi menggenggam kecuali telunjuk. Kemudian wa wadul yadil yusra 'alal fakhdil yusra mabsutah. Kemudian tangan kiri diletakkan di paha kiri dengan terurai, tidak menggenggam ketika tahiyat. Wal isyarah bil musabbihah indal qauli illallah. Kemudian membaca ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, ini telunjuknya dikeluarkan, asyhadu alla ilaha illallah. Wa niyatus salam lal hadirin, termasuk juga meniatkan salam bagi orang-orang yang hadir di sekitar kita ketika sholat tadi itu. Ini semuanya sunah-sunah yang disunahkan ketika kita sedang mengerjakan sholat, ya. Ini masih ada waktu, Pak Haji. Ya, sedikit lagi, ya. Atau sampai jam berapa? Jam 9. Apa jam 9 sudah makan? Hah? Ya, 10 menit lagi, ya. Jadi udah kita bahas yang pertama, sebelum sholat sudah kita bahas sunnahnya. Ketika sholat sudah kita bahas. Sekarang setelah sholat,